Air merupakan kebutuhan utama yang sangat penting bagi makhluk hidup termasuk manusia. Air adalah zat mutlak bagi setiap makhluk hidup dan kebersihan air adalah syarat utama bagi terjaminnya kesehatan. Air juga merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan derajat kesehatan manusia. Hal ini karena air merupakan salah satu media penularan berbagai macam penyakit. Air yang telah tercemar oleh bakteri, misalnya E. coli atau zat-zat berbahaya lainnya, dapat membahayakan kesehatan manusia karena dapat menyebabkan penyakit. Oleh karena itu, air sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari manusia, sehingga kebersihan dan kualitas air haruslah sangat diperhatikan. Air yang digunakan untuk keperluan konsumsi dan keperluan sehari-hari haruslah merupakan air bersih. Air bersih adalah air yang bebas dari zat-zat maupun organisme yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 416/per/9/1990 tentang syarat-syarat pengawasan kualitas air, air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Dari latar belakang tersebut, kami dari program studi Teknik Komputer Kontrol Politeknik Negeri Madiun atas nama Satria Nagama Sri Asmara mempersembahkan tugas akhir yang berjudul Rancang bangun sistem pengukur kualitas air berbasis Arduino dengan sensor TDS, pH, dan suhu. Dan saya, Rahma Dwi Cahyati, dengan tugas akhir yang berjudul Aplikasi Monitoring Pengukuran Kualitas Air berbasis Android, dengan pembimbing 1 Bapak Rahmat Gusta Putra ST.MT dan pembimbing 2 Ibu Hanum Arosida SST.MT. Diharapkan dengan adanya alat ini dapat mempermudah masyarakat untuk mengetahui kualitas air yang dikonsumsi dan digunakan. Pada sistem ini terdapat 2 bagian, yaitu alat dan aplikasi. Alat yang dibuat memiliki beberapa komponen utama. Komponen-komponen tersebut adalah Arduino Uno. Komponen ini berfungsi untuk mengolah data mentah dari sensor dan mengubahnya menjadi nilai-nilai yang dapat dibaca. Pada program Arduino juga terjadi pengkalibrasian dan smoothing nilai data untuk mengurangi error yang muncul dalam pembacaan data. Sensor pH 450-2C memiliki 2 bagian, yaitu bagian modul dan bagian probe. Sensor ini mengeluarkan output dengan jenis analog. Sensor pH bekerja dengan cara membaca beda potensial antara sampel dan zat referensi pada probe. Sensor TDS SEN0244 merupakan sensor yang mengukur konduktivitas listrik pada sebuah cairan. Keluaran analog dari sensor ini akan mengukur seberapa banyak elektrolit atau zat terlarut yang ada pada sebuah cairan. Sensor DS18B20 adalah sensor pengukur suhu. Sensor ini mengeluarkan output berupa tegangan digital dan memerlukan resistor pull up, biasanya 4,7 kilo ohm, agar transfer data berjalan dengan baik. Sensor ini bersifat waterproof karena bagian ujungnya telah terinsulasi dengan pipa besi. Modul Bluetooth HC05 digunakan untuk mengirimkan data yang sudah diolah agar dapat ditampilkan pada aplikasi Android. Relay. Mungkin ada yang bertanya, mengapa memakai relay? Pada pengujian didapati bahwa probe TDS akan membuat pembacaan pH terganggu nilainya. Oleh karena itu, tegangan input sensor TDS dan pH dimasukkan ke rangkaian relay
Dan dengan satu klik pada saklar, kita bisa memilih sensor mana yang bisa mengambil data. Inilah alat mengukur batas air yang telah dirakit. Pada kotak hitam terdapat komponen Arduino Uno, modul-modul sensor, dan rangkaian relay. Lalu ada saklar, 2 saklar yang berfungsi untuk mematikan rangkaian TDS dan pH. Bisa dilihat pada bagian kotak terdapat 3 port sensor untuk sensor pH, sensor TDS, dan sensor suhu. Untuk penyimpanan, sensor TDS dan sensor suhu disimpan pada pipa paralon kecil di bawah kotak. Lalu untuk menggunakan semua sensor pH bisa disimpan dan disambung saat akan melakukan pengukuran. Untuk memulai pengukuran, pertama alat harus dinyalakan terlebih dahulu. Lalu, semua sensor harus dimasukkan atau dicelupkan pada sampel air yang telah disiapkan. Untuk sensor pH, karena penyimpanannya harus dalam keadaan basah, jadi tutupnya harus dibuka terlebih dahulu. Hal yang sama juga harus dilakukan untuk pengukuran sampel air tawar. Pada saat itu, semua data dari sensor suhu dan sensor TDS akan dibaca oleh Arduino dan dikirim. Untuk membaca sensor pH, harus diklik 2 saklar yang ada pada kotak tersebut. Aplikasi pengukur kualitas air dibuat dengan menggunakan software MIT App Inventor. Sebelum masuk ke aplikasi, install terlebih dahulu aplikasi di smartphone Anda. Untuk masuk ke aplikasi pengukuran kualitas air, pengguna harus memiliki akun terlebih dahulu. Jika belum memiliki akun, pengguna bisa membuat akun di menu Sign Up. Pada menu Sign Up, pengguna harus mengisi data-data yang diperlukan. Pertama, kita isi username, kemudian kita isi password, kemudian kita isi nama lengkap, kemudian kita isi alamat, dan terakhir kita isi lokasi pengujian. Setelah semua data terisi, selanjutnya klik button create dan akan kembali ke menu login. Setelah membuat akun, pengguna bisa login ke aplikasi dengan mengisi username dan password. Jika login bisa dilakukan, ditandai dengan adanya notifikasi berhasil login dan langsung akan menuju ke menu selanjutnya, yaitu menu hasil pengukuran. Pada menu hasil pengukuran, di mana ditampilkan data hasil sensor dari alat yang sudah diolah. Untuk menghubungkan antara alat dan aplikasi, yaitu klik hubungkan Bluetooth, di mana kita harus menghidupkan terlebih dahulu Bluetooth pada smartphone kita. Setelah button hubungkan Bluetooth diklik, maka hasil pengukuran sampel air yang diuji akan ditampilkan langsung pada aplikasi. Selanjutnya, pilih air minum atau air tawar untuk sampel air yang diuji. Setelah air minum diklik, maka akan muncul notifikasi apakah air layak atau tidak untuk diminum. Begitupun juga air tawar, apakah layak atau tidak untuk digunakan. Klik simpan pada notifikasi untuk mengirimkan data hasil pengukuran menuju database MySQL. Selanjutnya akan ke menu logout yang digunakan untuk keluar dari aplikasi jika sudah selesai digunakan.
telah melihat video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.